Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listening in interpersonal communication. Artinya, kita akan mempelajari sebuah topik baru tentang listening. Nah, listening itu apa sih? Ya, mungkin di sini ada yang menjawab, oh, listening itu mendengar gitu ya. Padahal, di dalam bahasa Inggris, secara unik, itu membedakan antara mendengar gitu ya, listening, dan hearing. Ya, mendengar juga. Tetapi, gitu, padanan kata yang tepat sebenarnya untuk listening adalah menyimak. Makanya kenapa saya selalu menyampaikan gitu ya, lebih pakai teks bahasa Inggris karena itu kita bisa menerjemahkannya dengan tepat. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kadang padanan katanya itu selalu berbeda. Nah, kita mulai dari kata listening dulu. Unik secara unik yang dijelaskan oleh buku ini bahwa listening ini gitu beda dengan hearing. Hearing adalah proses ya panca indera pendengaran, mendengarkan sesuatu atau suatu suara, yaitu ketika ada suara masuk kepada gendang telinga itu namanya mendengar. Dan listening itu merupakan gitu ya kepanjangan dari mendengar. Jadi mendengar itu hanya tahapan pertama dari listening. Sementara listening dalam bahasa Indonesia itu menyimak. Menyimak itu ketika ada suara masuk kepada telinga kita dan kita memberikan perhatian terhadap suara tersebut secara sadar, yang akhirnya nanti kita akan memberikan respon terhadap suara yang masuk tersebut. Jadi bedanya listening sama hearing itu di kesadarannya. Kadang-kadang kalau mendengar, kita saat melakukan aktivitas apapun bisa aja mendengar suara-suara sekitar kita, suara orang lain. Tapi kita tidak menaruh perhatian tersebut kepada hal tersebut. Mungkin kita mendengarnya ya memang karena telinga kita terbuka terhadap suara apapun, tetapi ketika listening, Anda notice kepada suara tersebut dan Anda menaruh perhatian terhadap suara tersebut. Gitu ya, itu bedanya. Nah, listening itu lebih ke menyimak. Kenapa penting? Kita akan membahas poin-poin ini ya. Ada 5 bahasan di pembahasan kita kali ini. Nah, yang pertama kita ngomongin dulu pentingnya menyimak gitu teman-teman ya. Nah, kenapa sih gitu kita harus menjadi orang yang baik dalam menyimak? Karena ada manfaatnya tuh dua di sini, katakan manfaat secara dalam konteks profesional, kehidupan profesional, dan juga manfaat secara personal. Dalam dunia profesional itu khususnya dalam dunia pekerjaan, menyimak itu dianggap sebagai sesuatu yang krusial atau yang sangat penting. Ini juga menarik ya untuk diperhatikan bahwa seseorang yang menjadi penyimak yang baik itu lebih mungkin muncul menjadi seorang pemimpin kelompok atau pemimpin golongan, karena orang yang mampu menyimak dengan baik setiap masalah dari lingkungan dia berada itu bisa menjadi seorang pendengar yang baik gitu ya. Jadi kalau orang udah punya kemampuan yang menyimak dengan baik itu di sini dikatakan itu lebih efektif sih ketika dipilih jadi pemimpin gitu, karena pada dasarnya kita tahu ya kalau ada istilah pemimpin yang baik itu pemimpin yang mau mendengar, yang mau menyimak setiap masalah yang dilontarkan oleh karyawannya gitu ya. Kalau pimpinan itu nggak mau mendengar gitu ya, dalam hal konteks itu bukan hanya mendengar saja tapi juga memberikan solusi, maka dia dikatakan sebagai orang yang pantas sebagai pimpinan. Termasuk ya kalau Anda bisa menjadi orang yang penyimak yang baik gitu ya, Anda juga bisa sukses dalam kehidupan kayak marketing karena Anda menyimak apa yang dibutuhkan gitu, mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh calon target yang akan barangnya dijual kepada mereka. Ini juga bisa menjadi seorang petugas pelayanan kesehatan yang baik gitu ya. Karena kan psikolog gitu ya ataupun dokter itu harus menyimak setiap keluhan yang diberikan oleh pasien ya. Kalau misalkan Anda bukan penyimak yang baik, mungkin Anda gagal memberikan solusi terhadap pasien Anda. Dan kita ngomongin juga manfaat personal ya. Di sini dikatakan bahwa gitu ya, menyimak itu memainkan peranan penting ketika kita ingin mengembangkan atau memelihara hubungan dalam konteks komunikasi interpersonal, baik itu hubungan dengan teman, dengan pacar dan keluarga. Bayangkan, Anda tidak mungkin bisa memiliki seorang kekasih atau seorang teman kalau dia bukan penyimak. Dalam konteks ini adalah mendengarkan, bukan pendengar yang baik buat Anda. Ingat ya, kalau saya menggunakan kata pendengar, dalam artian mendengar di sini adalah tahapan di dalam menyimak gitu ya. Bukan pendengar yang baik di dalam hubungan, itu tidak mungkin. Karena Anda tidak mungkin memiliki partner atau sahabat yang tidak mampu atau tidak bisa menjadi pendengar yang baik buat Anda. Mau tidak mau, ya kalau Anda ingin mengembangkan sebuah hubungan interpersonal, Anda harus menjadi pendengar yang baik atau penyimak yang baik buat teman Anda, buat pacar Anda, buat keluarga Anda, buat ibu bapak Anda. Kalau Anda punya ayah atau ibu, Anda harus mendengarkan mereka mau tidak mau. Sebaliknya orang tua pun begitu kepada anaknya dan kepada kekasih juga pada teman. Anda curhat kepada siapa? Kalau bukan kepada teman Anda. Teman Anda mau tidak mau harus menjadi pendengar yang baik, dan seperti lumrah dan biasa kalau sahabat itu adalah yang paling sering mendengarin curhatan kita. Maka gitu ya, sahabat yang baik adalah penyimak yang baik, dan pacar yang baik adalah pacar yang mau mendengarkan masalah Anda gitu. Di sini dari riset dikatakan gitu ya bahwa perempuan lebih gitu ya mempertimbangkan sebuah pasangan yang mau mendengar, dan begitu pun dengan laki-laki setuju tentang pasangan dari perempuan yang mau mendengarkan. Jadi sama saja sebenarnya kita kalau mencari pasangan tuh buat apa sih? Ya buat teman untuk curhat ya, saling berbagi informasi. Nanti kita akan saling mendengarkan masalah satu sama lain. Kita menyimak di dalam situ ya. Ujung-ujungnya setiap yang dilontarkan terkait mimpi ke depannya, cita-cita, keluhan hari itu dan sebagainya. Seperti itulah ya. Kalau di dalam sebuah hubungan misalkan
percintaan gitu ya, relationship mungkin hubungan pasangan suami istri tidak ada konteks saling menyimak, saling mendengarkan satu sama lainnya, mungkin akan gagal karena merasa tidak dihargai gitu. Nah, tujuan untuk mendengarkan ini ada beberapa ya, ada untuk belajar, untuk terhubung dengan lain, untuk mempengaruhi dan untuk bermain, serta yang terakhir untuk menolong. Kalau untuk belajar, jelas kalau ketika Anda belajar di kelas, Anda harus menjadi penyimak yang baik. Kalau Anda bisa menyimak setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen, maka Anda akan sukses dalam akademik. Untuk terhubung tadi dikatakan contohnya ya, dalam membuat sebuah hubungan baik pertemanan maupun juga percintaan, Anda harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian untuk mempengaruhi ini, untuk mempengaruhi itu Anda ketika ingin mempengaruhi atau mempersuasi orang, Anda harus menyimak dulu apa yang dia butuhkan, gitu. Apa yang dia inginkan. Baru ketika tahu apa yang diinginkan, Anda bisa mempengaruhi. Dan untuk bermain seperti menikmati musik, untuk bermain dalam artian Anda menikmati lingkungan Anda, gitu ya. Anda bermain ke kebun, misalkan ke hutan, Anda bisa menikmati semua itu kalau Anda menyimak sekitar dengan baik, bisa mendengarkan suara hujan, suara gemericik air, suara alam seperti burung, angin dan sebagainya. Termasuk untuk menolong, to help. Kalau Anda seorang psikolog tadi dikatakan, kalau Anda tidak bisa menyimak apa yang dikatakan gitu ya oleh si pasien, Anda akan gagal jadi psikolog. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, kita ngomongin dulu proses nih. Kita ngomongin proses dari menyimak itu apa aja. Di sini dikatakan listening is the process of, ya pertama receiving. Nah, di receiving ini penerimaan, itu baru ada proses mendengar. Jadi mendengar ini baru masuk ke tahap satu dari menyimak, justru bagian dari menyimak gitu ya. Sementara listening ini itu adalah menyimak, sementara mendengarkan adalah hearing. Dan di dalam listening ada hearing. Satu, kita dengerin dulu apa nih yang masuk ke telinga kita, dan kita hadir kepada pesan tersebut, kepada suara tersebut tuh, memberikan atensi atau memberikan sebuah perhatian. Setelah itu kita baru tahap kedua masuk kepada memahami gitu ya, menguraikan makna dari pesan yang kamu dengar, message you hear di sini kan, dan juga remembering gitu. Ini ada proses nanti mengingat atau menyimpan dalam memori, ataukah Anda ingin mempertahankan yang ingin Anda pertahankan dalam memori Anda, atau ingin lupakan. Kan ada kadang informasi yang penting, juga yang tidak penting. Kemudian juga mengevaluasinya, apakah Anda ingin mengejudge itu gitu ya, atau mengkritisinya gitu. Dan terakhir adalah responding, yaitu menjawab atau memberikan feedback. Makanya saya bilang bahwa tujuan dari menyimak itu ada untuk merespon di akhirnya. Nah, kita ngomongin tahapan-tahapannya ya. Di saat receiving, Anda mendengarkan, ya mendengarkan secara verbal dan non verbal. Maksudnya di sini mendengarkan secara verbal ya mungkin juga termasuk intonasi gitu ya. Yang verbal itu kan yang dikatakan, tetapi ketika kita non verbalnya bisa tahu gitu, oh di sini intonasinya tinggi atau rendah, apa aja sedang marah atau tidak gitu ya. Nah, caranya agar efektif dalam menerima itu Anda harus fokus terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Kedua juga mencegah distraksi gitu ya, atau mencegah gangguan di lingkungan Anda gitu ya. Dan yang ketiga, maintain your role as listener. Jadi Anda harus tetap menjaga peran Anda sebagai penyimak. Jangan sekali-kali menginterupsi gitu kalau ingin efektif mendengarkannya tuh. Saat receiving tuh biar efektif kayak gitu. Dan sesuatu yang bisa membuat proses menyimak itu nggak efektif saat Anda mendengarkan itu ya, Anda perhatian Anda buyar gitu ya, terdistraksi gitu ya. Ada distraksi-distraksi yang hadir gitu kepada proses ininya, itulah yang akan membuat listening Anda tidak efektif. Kemudian proses understanding gitu ya. Di dalam menyimak tahap kedua adalah memahami apa pesan tersebut itu sebagai apa, maknanya sebagai apa gitu ya. Dan juga Anda akan di sini mulai di dalam understanding itu Anda kemudian akan menangkap, menguraikan makna atau pesan dari yang disampaikan gitu ya. Nah, untuk agar efektif saat proses memahami tersebut, Anda harus menyelesaikan gitu dulu pembicara itu, menyelesaikan dulu pembicaraan si pembicara gitu. Jangan berasumsi bahwa Anda itu paham apa yang pembicara katakan gitu. Jadi Anda tuh harus mendengarkan sampai akhir mau tidak mau gitu. Yang kedua juga harus melihat pesan yang disampaikan gitu ya. Nah, agar pemahaman Anda itu tidak gagal paham, itu dari perspektif pembicara. Jadi Anda harus memposisikan di perspektif pembicara. Dua, juga harus mempertanyakan pertanyaan untuk klarifikasi saat memahami. Sebentar, ini orang ini ngomong apa ya? Misalkan ketika Anda menyimak orang sedang ngobrol sama Anda, seperti marah-marah, Anda kan ngomong, bentar, kamu lagi marah sama saya? Itu kan tidak mau harus masuk ke tahap yang ketiga, ask question for clarification. Harus mengklarifikasi. Dan yang keempat adalah menguraikan atau dalam hal ini adalah memparafrase. Jadi Anda bisa misalkan menyederhanakan gitu ya. Jangan sampai untuk memahami itu, di konteks memahami tersebut Anda memahami secara keseluruhan itu akan mungkin juga terlalu banyak informasi. Anda harus memparafrasenya atau menyederhanakan ide tersebut dengan kata-kata yang Anda parafrase tadi, Anda sederhanakan gitu. Nah, yang tadi dikatakan bahwa hal-hal yang membuat nggak efektif dalam menyimak saat Anda memahami orang lain tuh, Anda berasumsi bahwa Anda itu tahu nih yang mau dikatakan sama pembicara. Kadang-kadang kita suka begini, ya saya tahu kayaknya kamu mau ini, padahal bukan mau ngomong itu. Makanya jangan sekali-kali menginterupsi ya. Juga menginterpretasikan gitu ya.
juga menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pembicara oleh sisi Anda pribadi, padahal kan seharusnya harus dari sisi pembicara. Ini juga membuat agak tidak efektif. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengingat. Nah, untuk efektif gitu ya, mengingat gitu agar yang Anda simak ini bisa Anda ingat dengan baik gitu ya. Anda harus fokus gitu ya kepada ide intinya gitu. Kemudian mengorganisasikan apa yang Anda dengar itu ke dalam poin-poin yang Anda organisir. Organisir itu kayak gini, contoh ketika Anda ingin mengingat gitu ya, istilah-istilah yang banyak itu saat Anda misalkan ada komunikator yang bilang kepada Anda, seorang ibu, misalkan ibu Anda adalah komunikator bilang belanja ke pasar gitu ya. Itemnya banyak A sampai Z. Nah, ketika Anda mengelompokkannya, oh untuk sayuran ini di otak Anda itu harus dikelompokkan. Kemudian untuk misalkan bahan bumbu ini. Jadi itu akan terkelompok dengan baik dan benar ya. Kadangkala misalkan kita itu butuh pengelompokan. Jadi kalau misalkan ada yang menyebutkan misalkan teman-teman Anda gitu ya banyak sekali gitu ya, ketika perkenalan Anda itu akan susah sebenarnya kalau untuk mengingat semua teman Anda ya. Kadang-kadang ada istilah kita akan paling kenal atau paling hafal itu berdasarkan organisirnya. Oh, ini orang ini adalah teman-teman yang kelompok geng apa misalkan. Oh, geng centil. Oh, geng centil tuh si ini, geng good looking si ini, geng yang rese yang ini. Maka ketika dikelompokkan tuh akan lebih mudah gitu. Itu kuncinya gitu sih. Kemudian juga harus di sini mengelompokkan juga dari kebaharuannya ya, kebaharuan dan ke yang lama. Misalkan ketika Anda dapat informasi yang baru tuh Anda harus mengaitkan dengan yang lama biar lebih mudah mengingatnya. Contohnya apa ya? Di sini ketika Anda harus menghafal, misalkan untuk harus mengingat misalkan deskripsi atau rincian tugas Anda gitu ya. Nah, Anda harus menghubungkan, oh tugas-tugas ini tuh ini saya pernah lakukan yang dulu dengan yang dulu, jadi dikaitkan dengan masa lalu biar agak mudah gitu ya mengingatnya. Oh iya, kamu tuh misalkan ada nama baru yang Anda harus hafal. Halo, nama saya Andi. Oh, Andi. Saya juga dulu punya teman Andi yang bernama Andi gitu ya di SMA gitu. Jadi Anda biar lebih mudah tuh harus menghubungkan dengan sesuatu yang Anda miliki di masa lalu. Mungkin lebih sederhana seperti itu ya. Nah, ini juga harus pengulangan nih yang keempat tuh, harus mengulang-ulangnya. Maka gak heran gitu ya, ketika kita banyak mengulang gitu ya, mengulangi itu bisa lebih hafal. Contoh ketika tadi ya, kenalan nih, Reza, kadang-kadang kita suka lupa ya nama tuh, sekarang saking banyak teman kita gitu. Untuk mengingat ya harus mengulang lagi. Ketika ngobrol sama si Reza itu harus sering mengulang namanya. Oh iya Reza, baik Reza. Oh iya Reza, kamu sudah makan atau belum? Misalkan. Oh iya Reza, kamu berarti dari Majalengka ya. Jadi diulang namanya terus diucapkan, lama-lama akan hafal. Kemudian kita masuk pada tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini kita akan mengevaluasi pesan yang masuk ke kita saat kita menyimak gitu ya. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang keempat, ya, ini yang pertama itu agar efektif itu katanya dikatakan Anda harus mempertahankan mengevaluasi sampai Anda benar-benar mengerti ya, jangan langsung ngejudge gitu. Kemudian membedakan fakta dan opini gitu dari pembicaraan tersebut. Juga mengidentifikasi bias, kemudian kepentingan pribadi, juga ada prejudice di dalam pembicaraan yang Anda dengar atau yang Anda simak. Juga yang berempat Anda menyadari gitu ya beberapa bentuk alasan yang keliru gitu dari pembicara. Mungkin juga bisa kayak semacam name calling itu kayak kata-kata yang bisa merendahkan orang lain, menyakiti. Itu kan jatuhnya juga harus Anda pahami saat menyimak gitu ya. Juga ada testimonial dan juga bandwagon. Bandwagon itu kayak efek ikut-ikutan. Saat orang lain menjelaskan kepada Anda, jangan-jangan gitu ya, dia hanya cuman ikut-ikutan dengan orang lain. Hanya karena orang lain mengikuti atau banyak melakukan hal tersebut, bukan berarti Anda harus setuju gitu ya dengan apa yang dikatakan gitu ketika Anda menyimak perkataan orang tersebut. Jadi saat menyimak justru kita harus ada proses mengevaluasi atau ngejudge atau mengkritisi yang dia sampaikan. Jangan setuju-setuju aja, karena kan proses menyimak tuh Anda harus setuju atau tidak, endingnya di situ. Nah, untuk tidak terjebak kepada hal tersebut Anda harus menyadari itu beberapa poin penting tadi, termasuk apakah bandwagon atau tidak, dia ikut-ikutan atau tidak. Jangan-jangan dia sedang menghasut Anda karena orang-orang juga tidak suka kepada orang tersebut. Misalkan ada orang yang menghasut Anda untuk membenci si B, jangan-jangan karena orang-orang yang lain membenci si B, dia juga menghasut Anda. Jadi Anda bisa tidak setuju kalau Anda menyadari poin ini gitu. Anda harus mencari lebih jauh lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah respon itu ya tadi ngerespon gitu. Terjadi di dalam tahap akhir menyimak ini. Ketika Anda sudah menyimak gitu ya dengan baik gitu ya, Anda harus nanti merespon. Nah, di dalam respon pun di sini gitu ya, Anda harus agar efektif itu mendukung gitu ya, mendukung si pembicara. Maksudnya ya ketika si pembicara misalkan butuh support dari Anda dalam menyimak pun juga harus seakan-akan memasang wajah mendukung gitu ya. Mungkin dilengkapi dengan non verbal seperti anggukan dan lain sebagainya gitu ya.
Dan tetap Anda juga harus memiliki jawaban pribadi di sini katakan, gitu ya. Maksudnya Anda harus punya solusi juga gitu ya. Dan yang ketiga gitu ya, di sini katakan Anda harus tetap gitu ya bertahan dalam merespon perasaan orang lain, tetapi dalam artian tidak untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya jangan sampai ada istilah kewajiban atau pesan moral saat ada yang cerita kepada Anda kan menyimak nih, tapi di sini menyimaknya konteksnya Anda hanya untuk merespon saja. Kalau dia butuh dukungan ya dukung, tetapi untuk tidak menyelesaikan masalahnya, karena itu bukan bagian dari menyimak gitu. Beda konteks. Kadang-kadang orang yang cerita kepada Anda itu butuh hanya untuk didengar, bukan untuk diselesaikan masalahnya. Karena mungkin orang yang cerita kepada Anda itu udah tahu Anda tuh nggak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi kalau dengan mendengarkan cerita dia berkhusus mungkin itu akan mengurangi sedikit beban. Nah, kita ngomongin nih listening barriers. Di sini kayak ada contoh apa sih namanya? Penghalang atau hambatan-hambatan saat proses menyimak tersebut. Ada hambatan apa aja sih di sini gitu ya. Ini dikatakan bahwa pertama itu hambatan fisik gitu ya, dan hambatan mental. Kalau ngomongin hambatan fisik di sini gitu ya, kalau fisik tuh ya yang terjadi di sekitar Anda gitu ya, termasuk misalkan gangguan pendengaran, kemudian juga lingkungan yang bising ini masuk ke fisik juga, karena secara fisik ini terlihat gitu. Lingkungan yang bising tuh kayak Anda ngobrol dengan teman Anda di jalan raya gitu ya, di pinggir jalan raya juga, di sebuah bar yang musiknya keras, itu kan masuknya ke physical barriers. Nah, kalau gangguan mental saat menyimak itu terkait dengan keadaan mental Anda, bisa itu secara psikologi juga secara emosional. Contoh gini ya, saat Anda berkencan nih dengan orang malam mingguan misalkan ngedate gitu ya, Anda bisa jadi karena terlalu emosional, terlalu antusias pertemuan itu, Anda bisa jadi kurang fokus nih dengan obrolan yang sedang berlangsung gitu. Nah, proses menyimak Anda ini gagal karena mental barrier saat itu, karena Anda terlalu fokus mungkin kepada euforia saking senangnya ada yang ngajak jalan gitu ya. Asalnya Anda tidak fokus. Harusnya Anda bisa fokus menyimak apa yang jadi bahan pembicaraan lawan bicara Anda saat ngedate tersebut gitu. Nah, secara mental juga ya, mungkin ketika Anda cemas gitu ya, atau ketika Anda takut, proses menyimak itu juga tidak bisa jadi tidak efektif gitu. Jadi tidak berjalan dengan lancar gitu. Gitu maksud saya. Nah, kemudian kita ngomongin bias ya, atau prejudice. Bias ini semacam apa ya? Ketika kita menempatkan sebuah opini yang kayak bias gitu. Bias tuh ngambang. Gitu ya. Dan tidak berdasar gitu ya. Atau prejudice itu lebih kepada prasangka gitu. Contoh, kita ngomongin gender bias. Bias itu kan tadi ngambang ya. Kalau ngomongin gender tuh kadang-kadang gitu, kita selalu ngomongin bahwa ada gender tertentu yang memiliki peran lebih penting untuk melakukan beberapa aktivitas tertentu. Jadi ini masuknya bias gender. Karena sebetulnya gitu ya, gender apapun bisa melakukan apapun, tergantung kita mengkonstruksinya. Contoh, memasak itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi bukan hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki bisa merias wajah gitu ya. Kadang kita bias gender, jangan merias wajah laki-laki karena itu pekerjaan perempuan, padahal pekerjaan laki-laki bisa lebih baik dari perempuan. Itu namanya bias gender. Nah, kalau ngomongin bias dan prejudice, prasangka, kadang-kadang itu juga tidak lepas dari prasangka orang lain. Nah, kenapa kita bisa mudah berprasangka dan bisa terjatuh kepada bias dan mudah? Karena kita kadang-kadang close minded, pikiran kita tertutup gitu. Kalau pikiran kita tertutup, kita kan susah mendengarkan atau melihat sesuatu dari perspektif yang lain gitu. Dari perspektif yang lain itu Anda akan buntu melihat sesuatu. Anda hanya akan bisa melihat dari perspektif Anda sendiri, makanya dikatakan sebagai tertutup ya, close mind gitu ya. Pikirannya tertutup. Juga di sini yang ketiga adalah kurangnya kepada fokus yang benar. Kalau Anda nggak fokus saat menyimak, jelas ya akan menjadi penghalang bagi proses menyimak Anda sendiri. Jadi mau nggak mau Anda harus fokus gitu. Fokusnya dalam artian ya Anda memperhatikan dan menjadikan lawan bicara Anda ini sebagai sesuatu yang penting saat Anda menyimak gitu. Kalau Anda tidak menomorsatukan pembicara saat proses menyimak, resikonya adalah maka Anda akan tidak fokus. Maksudnya proses menyimaknya gagal gitu ya. Dan keempat, yang terakhir adalah ngejudge terlalu dini. Ngejudge terlalu dini ini bisa membuat menyimak Anda gagal. Contohnya ketika ada orang yang ingin menyampaikan suatu pendapat kepada Anda kadang-kadang bisa jangan-jangan nih, padahal dia belum selesai bicara. Makanya harus selesaikan dulu saat dia ingin mendengar, saat ingin didengar, saat ingin menyampaikan sesuatu, Anda harus menyimaknya sampai akhir. Kalau Anda tidak menyimak sampai akhir, Anda mungkin bisa ngejudge terlalu dini gitu. Ini juga nggak boleh. Contohnya mungkin kayak kita misalkan melihat seseorang melakukan sesuatu yang dianggap jelek, misalkan apa ya, terlihat mencuri, keget mencuri uang temannya misalkan 10.000 gitu ya, dari tas temannya. Nah, Anda akan ngejudge, kamu tukang nyuri nih. Tapi saat menyimak penjelasannya mungkin saja hasilnya bisa lain gitu. Kemudian kita ngomongin gaya-gaya dari menyimak yang efektif tuh kayak gimana. Yang pertama adalah tentang efektif dan objektif gitu ya. Dimensi menyimak yang empati dan objektif gitu. Maksudnya yang empati dan objektif. Kalau yang empati ini, ketika Anda menyimak itu menempatkan gitu ya, Anda pada posisi si pembicara. Saat pembicara sedih, Anda akan ikut sedih. Saat pembicara marah, Anda ikut juga mengernyitkan kening, juga ikut marah gitu ya. Maksudnya kalau misalkan ekspresi
si pembicara itu ke arahnya ke A, Anda juga harus mengikuti gitu. Kalau misalkan dia sedih, Anda pun akan menampakkan muka sedih saat menyimak. Nah, itu yang dinamakan empatik. Tetapi yang objektif, itu Anda harus objektif melihat tersebut sesuai dengan faktanya. Kadang-kadang mungkin ada yang cerita kepada Anda bahwa dia dibully gitu ya. Anda harus objektif, apakah dia dibully karena memang orang-orang itu membuli tanpa alasan, atau justru dia yang berulah, atau dia yang salah. Nah, ini Anda harus objektif. Nah, kemudian yang non-judgmental dan critical listening. Kalau non-judgmental, itu Anda tidak ngejudge ya, makanya agar menjadi penyimak yang baik itu tidak boleh ngejudge, selalu diulang-ulang di awal-awal tadi bahwa Anda harus tidak menghakimi, tetapi justru satu sisi juga kritis gitu ya. Anda tidak menghakimi, tetapi mendengarkan untuk memahami sambil menangguhkan penilaian Anda. Jadi belum menilai dulu apakah dia salah atau benar, tetapi justru melihat secara lebih dalam apa yang sesungguhnya terjadi dalam obrolan yang Anda simak tersebut gitu. Nah, seperti itu. Maka Anda akan bisa lebih kritis gitu. Nantinya akan lebih mengarah kepada apakah Anda menjadi mendukung atau tidak setuju gitu, pro atau kontra terhadap yang disampaikan oleh pembicara ketika Anda menyimak dia. Nah, yang yang ketiga itu adalah menyimak di permukaan atau di dalam. Kalau menyimak permukaan ya biasa saja, Anda tidak terlalu memahami makna. Tetapi kalau menyimaknya secara makna, itu Anda bisa lebih memahami makna lain daripada apa yang dikatakan. Kalau menyimak permukaan itu hanya sebatas apa adanya, yang Anda dengarkan, yang Anda simak, Anda akan memahami secara demikian. Tetapi kalau menyimaknya yang udah dalam, yang deep listening, di sini Anda akan lebih memahami gitu ya kepada makna atau pesan tersembunyi dari sana. Contoh gini, kalau ada orang yang nanya kepada Anda, apakah rambut saya udah bagus, cocok nggak rambut saya? Ya gitu ya. Kita akan menjawabnya cocok, bagus. Itu kalau yang permukaan, menyimaknya di permukaan aja. Tetapi gitu ya, kalau misalkan kita udah menjadi teman yang dekat, syaratnya yang untuk menyimak lebih dalam itu harus sudah punya kedekatan. Atau seorang istri atau suami kepada istrinya. Nah, kalau ada istrinya yang menanyakan, rambut aku bagus nggak? Dia tuh pengen kamu bilang dia tuh cantik misalkan. Bukan hanya rambutnya, tapi juga ingin pujian gitu ya. Gitu. Harus lebih peka. Jadi kalau misalnya ada orang lain, ada perempuan yang bilang, kok aku gemukan ya, itu berarti dia pengen dibilang, enggak kok kamu terlihat langsing gitu ya. Tapi kalau orang yang melihat atau yang menyimaknya di permukaan aja, mungkin akan mengatakan apa adanya, iya kamu gemukan gitu ya. Bahkan bukan sebaliknya, padahal si pembicara itu ingin jawaban sebaliknya dari pendengar atau dari penyimak gitu ya. Itulah kalau kita mau ngebedain yang mana yang surface, yang mana yang deep. Nah, yang keempat tuh politeness atau impoliteness. Jadi ini ada menyimak yang sopan atau yang nggak sopan. Kadang-kadang kita juga perlu menyimak dengan kesopanan terhadap seseorang yang memang berbicara dengan baik gitu ya, gitu kepada kita dan menyampaikan sesuatu yang memang penting dan yang kita hormati dalam konteks hubungan interpersonal. Tetapi gitu, kita juga perlu mendengarkan dengan cara yang tidak sopan saat orang yang berbicara itu ya. Itu misalkan menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain, yang rasis gitu. Yang misalkan merendahkan suatu golongan tertentu. Nah, kita akan mendengarkannya dengan tidak sopan gitu. Sehingga ujungnya tuh kita akan memberikan wajah yang positif atau yang negatif. Kalau mendengarkan sopan, kita akan tersenyum, akan mengangguk, akan seperti setuju ekspresi kita. Tapi mendengarkan tidak sopan, kita akan membuat wajah sinis. Mungkin kita akan membuat wajah marah gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan dia dengan cara yang tidak sopan, karena dia juga seperti itu pembicaranya. Gitu ya. Cara-caranya agar efektif dalam mendengarkan sopan itu, Anda contohnya dalam hal ini kita tidak boleh menginterupsi gitu ya. Harus memberikan isyarat agar Anda terlihat lebih sopan dalam menyimak itu, juga menunjukkan empati gitu, memainkan eye contact dan memberikan feedback yang positif jelas. Nah, gitu. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, gaya untuk menyimak yang efektif itu katanya adalah aktif dan inactive listening. Jadi kayak ada menyimak yang aktif dan menyimak yang pasif gitu ya. Kita bisa ngebeda ini. Apa sih gitu ya? Beda dari menyimak aktif dan pasif gitu. Ini untuk merefleksikan balik ya, apa yang kamu pikirkan, yang kamu pikir gitu, yang kamu pikirkan tentang makna dari pembicara gitu. Ketika seorang pembicara berbicara kepada Anda itu untuk memberikan refleksi balik. Maksudnya gini ya, contohnya kita lihat di percakapan di bawahnya ada Dani, ada Kelly, ada Susan. Sebenarnya ini mereka merespons suatu obrolan. Jadi ada seorang perempuan yang bercerita kepada 3 orang sekaligus di dalam kantor. Dia bercerita seperti ini, aduh saya harus ngulangin lagi membuat laporan nih, padahal laporan tersebut saya sudah kerjakan dengan baik. Faktanya laporan tersebut harus direvisi berdasarkan keputusan atasan gitu ya. Nah, si Dani nih bilang gini, itu bukan hal yang buruk kok, banyak orang juga mengulangi gitu ya laporan mereka gitu ya, dan itu udah jadi kebiasaan di sini gitu. Tapi si Kelly agak beda lagi nih, kamu harusnya gitu ya senang dengan merubah atau mengulangi laporan tersebut gitu. Karena Sayla dan Nathan juga gitu ya merevisi pekerjaan mereka, seluruh pekerjaan mereka. Jadi kalau misalkan yang Kelly ini agak nyungkun dikit gitu ya, kayak bukan nyungkun itu apa ya bahasa Indonesia, lebih menenangkan gitu ya. Tapi satu sisi dia juga
ngasih perbandingan gitu ya. Oh, si Sila yang Nathan juga ngerjain ulang kok gitu. Tapi Susan, coba yang Susan ini kita lihat, kamu harus ngulangin laporan kamu yang udah dilakukan 3 minggu itu ya. Maksudnya kamu harus ngerjain laporan yang kamu kerjakan selama 3 minggu ke belakang itu ya. Kamu bener-bener kayaknya marah sama frustasi deh. Pasti kamu bener-bener marah sama frustasi ya. Jadi di sini tuh dia lebih mendukung gitu ya. Kayak kalau yang aktif tuh harus menanyakan lagi, konfirmasi yang dirasakan oleh speaker yang pembicara tersebut. Jadi bedanya yang si Dani sama Kelly itu dia nggak menanyakan lagi kan. Jadi kamu harus ngulangin lagi ya. Oh, kayaknya kamu benar-benar marah deh sama frustasi, pasti marah sama frustasi, ya udah. Jadi lebih kayak satu sisi mendukung tapi juga mempertanyakan balik gitu ya, untuk menegaskan, untuk mencari klarifikasi. Sementara yang atas itu dia lebih menentang gitu. Apalagi yang pertama itu ya udah nggak apa-apa, toh yang kamu rasain itu nggak mestinya nggak mesti kamu ngerasa gitu. Yang lain juga udah sering kok gitu. Karena itu udah jadi norma di sini. Nah, si Kelly itu bilang si Sailor sama si Nathan aja juga ngerjain gitu. Tapi yang Susan tuh nggak ngebandingin sama orang, dia lebih berempati. Nah, itu yang dinamakan active listening gitu. Semoga bisa dipahamin ya. Kita ngomongin juga fungsi dari active listening ya. Menyimak yang aktif itu adalah, ini dikatakan bahwa menolong atau membantu si pembicara itu untuk mengecek pemahaman Anda terhadap apa yang dikatakan oleh si pembicara gitu. Dan lebih penting yang dimaksudkan gitu ya. Yang kedua gitu ya, active listening itu membiarkan si pembicara tahu bahwa Anda itu menerima tadi ya kan, menerima perasaan dia, jangan menentang. Kalau yang pertama yang si Kelly sama si Nathan tuh nentang gitu, nggak kayak seakan-akan kamu nggak usah frustasi dong gitu ya. Ini udah biasa, tapi harusnya mendukung gitu, menerima perasaan frustasi dia ya harus diterima. Oke, kamu kayaknya lelah ya, udah kalau kamu capek gitu harus didengarin, jangan kamu nggak usah ngerasa gitu, itu biasa aja kali gitu kan. Ini kan beda konteksnya kalau kayak gitu ngomongnya. Nah, the technique of active listening, jadi tekniknya itu secara sederhana dijelaskan, kalau Anda ingin menyimak dengan aktif harus gitu ya, mau nggak mau kayak mengulangi lagi, kayak menanyakan kembali, ask question gitu di bawah ya. Ask question mempertegas lagi agar si pembicara itu merasa dikonfirmasi. Dan juga memparafrase maksudnya. Jadi kayak tadi maksudnya itu kita harus juga bisa memparafrase arti makna dari yang dibicarakan. Kan tadi dia bilang frustasi dan marah itu si Susan itu, padahal secara tidak langsung itu tuh adalah interpretasi dia atau parafrase dia terhadap makna dari obrolan wanita yang bercerita tadi. Ya, jadi kita harus bisa kayak memparafrasekan gitu, membuat istilah lain tapi sama maknanya, itu juga sama dengan proses active listening. Juga mengekspresikan understanding terhadap feeling dari speaker tersebut. Jadi harus memahami perasaan juga, jadi jangan sampai menolak gitu ya perasaan yang ingin disampaikan di pembicara tersebut. Itulah contoh atau teknik-teknik dari active listening. Nah, kita ngomongin nih kultur, gender, dan listening. Teman-teman, ternyata di sini dikatakan ya bahwa yang mempengaruhi dalam mendengar itu ada banyak, ada bahasa, juga ada verbal, dan ada juga cara ngerespon. Ini kaitannya dengan budaya, karena kan kalau bahasanya beda, ya mungkin dalam listening pun juga agak susah gitu ya. Makanya mau tidak mau kita harus mempelajari bahasa lawan bicara kita. Non verbal juga harus mempelajari bahwa tidak semua gestur yang kita yakini ini sama maknanya dengan orang lain. Saya pernah jelaskan kalau oke dengan melingkarkan tangan itu artinya oke, setuju di Indonesia, tetapi di Jepang adalah uang, dan di Rusia itu sebagai pelecehan. Maka itu non-verbalnya pun akan beda-beda saat menyimak ya pembicaraan orang lain dengan gestur yang seperti itu, akan beda makna juga. Nah, feedback tuh ngomongin kayak cara kita ngerespon gitu ya. Nah, di sini ada juga gitu ya anggota-anggota budaya tertentu yang langsung memberikan feedback gitu, yang langsung dan secara jelas gitu ya. Tetapi juga ada kelompok budaya tertentu yang memberikan feedbacknya itu nggak langsung, nggak to the point gitu. Nah, kalau Amerika tuh langsung gitu ya, to the point, langsung feedbacknya tuh. Tetapi kalau misalkan selain Amerika gitu ya, misalkan di Jepang dan di Korea itu mereka lebih ke tidak langsung menanggapi, tetapi lebih dalam artian menjaga bagaimana caranya kalau misalkan ada sesuatu yang kurang setuju itu tidak langsung disampaikan di orangnya tersebut, di feedback tersebut, tetapi lebih menjaga hubungan baik. Maka mereka akan lebih cenderung menerima itu atau membalasnya dengan feedback yang positif. Karena gini ya, kalau yang Amerika itu lebih to the point, kalau A, yang B, atau B, yang B, atau C, ya C, kalau nggak suka ya nggak suka. Tapi kalau di kultur yang lain itu pasti beda. Kalau misalkan emang yang pembicaranya itu misalkan ada kekurangan saat mau menyampaikan, tidak langsung, tapi dia harus merespon dengan feedback yang positif untuk menjaga perasaan. Itulah contoh menyimak ketika kita mengaitkan dengan budaya. Nah, ini yang terakhir nih, kita ngomongin gender dan listening. Jadi menyimak dan gender. Ada sebuah pembicaraan gitu ya, yang ini tuh dibedakan, ada talk rapport dan ada talk report. Nah, kalau yang rapport, jadi gini, dalam proses menyimak itu gitu ya, ada pembicaraan yang memang benar-benar untuk membuat sebuah ikatan
ya. Rapport itu ikatan atau hubungan, dan dikatakan di sini adalah perempuan gitu ya lebih membangun sebuah hubungan gitu ya, dan hubungan yang tersebut tuh sebuah ikatan atau hubungan yang dekat, yang intim, dan menggunakan menyimak untuk menerima akhir ini atau goal tersebut ya. Jadi perempuan itu menyimak untuk membangun sebuah hubungan atau ikatan, sementara laki-laki itu beda ya. Mereka ketika dalam proses menyimak itu, mereka tuh memainkan keahlian mereka, penekanan atau menekankan, dan menggunakan proses tersebut sebagai dominasi di dalam interaksi. Jadi si laki-laki ini gitu ya, kalau ngobrol lebih banyak ngomongin hal yang banyak sekali. Mereka tuh ngelaporin, jadi report. Nah kalau report tuh lebih ke ngobrolin, saya tuh gini 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 gini. Oh iya iya. Jadi kalau laki-laki itu lebih banyak kayak nge-report gitu ya kalau ngobrol tuh. Sementara perempuan itu nge-rapport. Rapport itu tadi membuat ikatan. Jadi mereka lebih memperhatikan, lebih tertarik terhadap pembicaraan tentang perasaan ya, bukan tentang keahlian kemampuan mereka gitu. Tapi ngomongin hubungan, bagaimana komunikasi yang saling mendukung gitu ya, gitu. Nah, kalau laki-laki itu goal dari menyimak itu ya ingin dihormati karena dia kan nge-report, ngelaporin apa aja yang dia punya, dia miliki. Sementara yang perempuan itu gitu ya, kalau dalam proses menyimak itu dia ingin lebih disukai, dicintai, dihargai dalam konteks membangun ikatan gitu ya, hubungan yang lebih erat gitu ya. Gitu. Bisa dibedain ya, semoga bisa. Nah, ngomongin listening cue atau isyarat dalam menyimak itu, kalau laki-laki sama perempuan itu juga berbeda. Berbedanya itu gimana? Kalau isyarat-isyarat yang perempuan itu lebih banyak kayak menggunakan kata-kata interjeksi seperti kayak apa? Balasan ya, kayak penegasan. Ya, iya iya iya. Oke, ya itu, sebagai persetujuan dalam proses menyimak. Sementara laki-laki itu lebih banyak diem. Kalau menyimak tuh nggak pernah ada istilahnya tuh respon non verbal yang seperti tadi gitu. Tidak memberikan banyak isyarat menyimak gitu, sebagai feedbacknya tuh dia lebih diem. Nah kalau perempuan itu lebih banyak eye contact juga, lebih banyak ngeliat gitu ya, perhatian kepada proses pembicaraan itu, lebih banyak merhatiin pembicara gitu. Sementara laki-laki itu kadang-kadang kalau sambil ngobrol tuh sambil ngerokok gitu ya, sambil pandangannya tuh muter-muter sekitar. Itu juga sebuah perbedaan ya, bahwa isyarat menyimak laki-laki perempuan tuh beda. Kalau perempuan tuh lebih fokus, lebih diem mendengarin lawan bicaranya, tapi laki-laki itu bisa lebih gerambyang tuh kemana-mana gitu, sambil ngelakuin rokok, ngopi dan sebagainya, sambil mulutnya ada rokoknya, sambil ngobrol, sambil bisa gitu ya, ngisep rokok sambil ngobrol, tapi tetap fokus gitu. Nah kalau misalkan ngomongin jumlah banyaknya menyimak dan juga tujuannya ya, kalau laki-laki itu menyimak lebih sedikit daripada perempuan. Jadi laki-laki itu lebih sedikit menyimak perempuan daripada perempuan menyimak laki-laki kalau dibandingin secara kuantitatif. Alasannya karena gini ya, kalau orang yang banyak mendengar itu dikategorikan sebagai yang lemah gitu. Sementara orang yang banyak ngobrol, ngasih masukan, ngasih tahu, orang yang banyak kasih tahu adalah orang yang superior atau yang unggul. Makanya banyak dikatakan di awal-awal tadi, laki-laki itu lebih banyak ngobrol, nge-report, ngasih tahu. Kalau perempuan itu lebih ke ngebangun ikatan ya, ngedengerin tuh kayak bener-bener terhubung sama pembicaranya, sama laki-laki yang ada di hadapan dia. Sebenarnya laki-laki itu lebih banyak ngobrol, ngasih tahu, dia untuk ngegesin. Kalau yang lebih banyak ngasih tahu itu yang lebih superior, sementara yang inferior itu yang lebih rendah itu yang banyak dengerin, kan artinya banyak dikasih tahu gitu. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebihnya untuk kuliah tentang menyimak ini nih. Semoga bisa dipahami dengan baik teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.